mengikuti sunnah Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang Jumat subuh yang dimuliakan Allah. Kembali pada yang mana yang kelima. Ibarat kompetisi bola kok pemain lapis tigung. Karena pertandingan kok begitu ketat jadwalnya, begitu dekat jadwalnya. Yang pertama bola banyak cedera, yang kedua bola banyak cedera. Dua yang ketiga. Biasanya bukan soal tapi lapangan saja ya. Cuma deh pemain pertama bola cedera, pemain kedua cedera, ya mungkin itu. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kalau engkau berbuat baik, kata Allah, sesungguhnya kebaikan yang kau buat itu untuk dirimu. Sebaliknya ketika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu sesungguhnya untuk dirimu. Di ayat yang lain Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan dalam surah Ar-Rahman. Ketika kamu berbuat baik, tidak ada balasan lain kecuali kebaikan. Jadi pagi ini kita ingin mencoba kembali tidak dalam rangka menghibur, karena kami yang berdiri di sini tentu tidak lebih baik daripada ibu bapak yang mendengarkan di bawah. Kita akan mencoba menyamakan persepsi ibadah. Selama ini mungkin yang kita persepsikan, apa yang kita pahami, setiap ibadah yang kita lakukan balasannya surga. Setiap ibadah yang kita lakukan dapat naungan di yaumil mahsyar. Setiap ibadah yang kita lakukan dapat perlindungan di alam kubur atau alam barzakh. Tapi kali ini kita ingin menyempurnakan persepsi itu, bahwa semua ibadah yang kita lakukan bermanfaat bagi kita di dunia ini. Seorang produsen ketika dia memproduksi sebuah produk, katakanlah pompa air karena kalian pompa air. Ketika dia menciptakan sebuah produk itu, ketika dia menciptakan sebuah produk, maka di dalam kotak itu dia buat buku panduan. Pompa air ini tidak boleh digunakan untuk minyak tanah. Ketika dipakai untuk minyak tanah, maka longgarlah seluruh sel-sel yang ada di dalamnya. Atau pompa air ini tidak bisa untuk menggali sumur baru, karena akan naik pasir, patahlah nanti impeler atau giginya. Dan dibuatlah seluruh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kotak tersebut. Begitu juga kita manusia, semua yang Allah syariatkan kepada kita melalui Rasulullah SAW pasti itu kebaikan bagi kita. Ketika persepsi ini kita bangun, kita ciptakan dalam diri kita persepsi ini, akan timbul motivasi baru bagi kita untuk beribadah. Karena semuanya pasti itu kebaikan bagi diri kita. Di dalam Al-Quran contoh mengenai puasa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa itu adalah kebaikan bagimu kalau kamu mengetahui. Dan dalam riwayat lain kata Rasulullah, kalau seumpamanya umatku tahu mengenai puasa ini, pasti dia ingin seluruh bulan yang ada adalah bulan Ramadan. Di ilmu kedokteran sudah banyak dibuktikan bahwa puasa itu baik bagi kesehatan. Kalau ibarat HP restart bagi kita, mematikan sementara atau menonaktifkan sementara apa-apa yang ada dalam pencernaan kita ini, mengistirahatkan sementara. Seperti kita ketahui, kalau orang umpamanya akan dioperasi, pasti dia akan menjalani puasa. Ketika kita tanya kenapa puasa, karena ketika orang berpuasa akan terjadi netralitas, dinetralisir seluruh gulanya, apanya gitu kan, barulah dia nanti akan dioperasi. Ternyata puasa ini adalah puasa ibadah yang sudah tua, ibadah yang hampir seluruh agama samawi, agama langit itu ada ibadah puasa. Dan puasa ini untuk memperpanjang kehidupan, bukan hanya manusia tapi juga binatang, makhluk Allah yang lain. Kita beri contoh ayam. Ayam ketika marah pun makan 21 hari dia makan. Dia berpuasa untuk kelanjutan berkembang biak hidupnya. Atau hewan lain contohnya ular. Ketika dia menukar kulit, dia berpuasa, dia tidak makan untuk menyambung kelangsungan hidupnya. Berarti syariat yang Allah terapkan, yang Allah wajibkan kepada kita melalui Rasulullah SAW, yaitu puasa, itu baik bagi diri kita di dunia ini. Di akhirat kita pasti ada balasannya, takwa segala macam bla bla bla, itu sudah pasti. Kita sekarang membahas persepsi ibadah syariat yang Allah syariatkan kepada Allah melalui Rasulullah, itu pasti kebaikan bagi diri kita. Rasulullah SAW tidak
syariat-syariat yang diterapkan oleh Allah melalui Rasulullah itu pasti adalah wahyu. Banyak hal lain, kita sebagai contoh, umpamanya makan dengan tangan. Makan dengan tangan. Saya pernah bincang-bincang dengan beberapa teman. Ternyata di tangan kita ini ada zat-zat yang mempermudah makanan itu dicerna oleh pencernaan kita. Di tangan ini, kalau orang lamu, kalau itu anaknya kamu ambil sambar di belakang punya tagah ya. Sebab kalau lama sudah tangan basi makanan. Kalau terkontaminasi dengan tangan ini masa sambal atau apa masakan ini diambil oleh anak itu maka akan basi kan. Jadi di tangan ini Allah ciptakan itu. Banyak hal lain, contoh lain mungkin sholat tidur miring ke kanan. Sekarang sudah banyak penelitian-penelitian tuh. Ketika diteliti ternyata itu kebaikan bagi kita, apa yang disarankan oleh Allah. Hal yang terkecil senyum. Saya pernah diceritakan oleh seorang guru penelitian orang di Jerman. Ketika seseorang itu senyum, tapi senyum dengan ikhlas, ya bilang senyum gue bilang. Ketika dia senyum maka senyum itu sedekah. Ini ditafsirkan kenapa senyum itu kata Rasulullah sedekah. Ketika dia senyum, ada hormon di otak ini yang namanya apa namanya itu kemarin? Dia seperti namanya mirip-mirip dengan morfin gitu, hormon itu. Dia akan merelaksasi seluruh saraf di otak ketika dia senyum. Jadi ketika dia senyum, melontarkan senyum kepada saudaranya pun tersenyum, berarti dia bersedekah hormon itu kepada saudara. Itulah tafsiran kenapa senyum itu sedekah. Jadi hampir semua syariat, mungkin kalau kita bahas mungkin panjang-panjang. Kita beri contoh. Kita beri contoh perbuatan jahat atau perbuatan buruk yang akan kembali kepada diri kita. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Katakanlah mungkin di Purnas kita banyak angkot untuk ke pasar. Ada dua orang ibu yang berseteru setiap hari. Mungkin udah dendam semua lama, jadi dendam itu disimpan di dalam dada. Ibu yang pertama naik dari dalam, naik angkot dari dalam. Ibu yang kedua naiknya di luar dengan angkot yang sama. Baru buka masuk sih, lawan itu bilang membunyi langsung kan. Mengukul langsung melihat mengukul. Dan ibu yang kedua mengukul dia langsung ke belakang. Seketika itu juga jantungnya akan mengumpat kuat. Karena ada dendam di dalam hati itu. Pajak mengenainya, malah sopo yang mau pajak. Itu tidak stabil ya, Bu. Aliran darah tidak stabil, kapal lo pun tidak bisa digeser-geser ya, bahkan mungkin sampai terongsong ya, Bu. Gara-gara memikir dan mahal pajak kan terongsong ya ini. Jadi sampai jadi tujuan. Dan akan mengganggu pada kesehatannya. Ketika saat dia berbuat buruk itu akan mempengaruhi kesehatannya di saat itu langsung. Tetapi kita ulang contoh itu sebaliknya. Yang naik itu rupanya teman dekatnya yang lama dan ketemu. Dia akan bercengkrama, senyum, bercerita ini, bercerita itu, dan mungkin nanti ketika turun berebut untuk membayarnya, maka akan timbul kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Jadi, marilah kita ubah persepsi kita mengenai syariat atau ibadah-ibadah yang Allah wajibkan maupun hal-hal maksiat yang Allah larang kepada kita. Ada sebuah kenikmatan ibadah. Jadi dalam kitab Muqasasatul Qulub karya Imam Al-Ghazali pernah diterangkan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Sebenarnya konteks pembicaraan antara Nabi Musa dengan Allah ini bukan konteks yang kita bicarakan sekarang, tapi ada poinnya di situ. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku telah beribadah kepadamu. Aku telah sholat, aku telah berzikir, aku telah melakukan ibadah-ibadah lain. Ya Allah, manakah ibadah yang kau senangi? Kata Allah, sholat itu adalah untukmu, karena dengan sholat itu kau bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir itu adalah untukmu, kata Allah kepada Nabi Musa, karena dengan berzikir hatimu akan menjadi tenang. Puasa itu untuk dirimu ya. Karena dengan berpuasa itu kau bisa melawan hawa nafsu. Nabi Musa terbingung. Jadi ibadah mana lagi ya Allah? Kata Allah, sedekah. Karena ketika engkau sedekah, engkau mencintai hamba-hamba yang aku ciptakan, dan ketika engkau bersedekah, aku hadir di saat itu dan langsung memberikan ganjaran kepadamu 700 kali lipat. Konteks yang kita ambil dalam pembicaraan antara Nabi Musa dan Allah tadi adalah Allah menerangkan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah untuk dirinya. Sholat untuk dirimu, itu
dunia, bukan di akhirat. Zikir untuk dirimu, puasa untuk dirimu. Seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, siapa-siapa yang beriman dan beramal soleh, baik dia perempuan maupun laki-laki, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Sebaliknya di ayat yang lain, siapa yang ingkar dan berpaling dari jalanku, kata Allah, Allah akan memberikan kepadanya hidup yang sempit, dan di akhirat kelak Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, kata Allah dalam Al-Quran. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bagi kita bahwa ibadah yang kita lakukan pastilah seluruhnya bermanfaat bagi diri kita di dunia, bermanfaat bagi kita di alam kubur nanti, bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Jadi kalau persepsi ini telah kita bangun, insya Allah motivasinya akan bertambah lagi. Jadi kan ada ungkapan ibadah itu puncaknya ketika kita merasakan itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau sama ibadah itu sebagai pembayar utang, ya agak lama ya, sholat mungkin agak paling memang sebentar. Tapi ketika ibadah itu kita motivasinya dalam diri kita adalah kebutuhan, ibadah kita tidak makan, berarti kita butuh makanan itu. Maka ketika kita beribadah, insya Allah kita akan terus menanjak kepada puncak yang diinginkan. Salah satu puncak ibadah itu mungkin menetesnya air mata. Kita umpamakan bahwa sedekah itu kata Allah tadi kan Allah lihat langsung, tapi sebenarnya sedekah pun bermanfaat bagi diri kita. Puncak sedekah itu bukan ketika pertama kita melihat orang sholat kita menangis, memang itu sebuah puncak ibadah juga. Tapi ada satu lagi puncak ibadah yang itu kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita telah memberikan atau menolong orang tersebut, setelah kita berikan, kita lihat jelas bahwa manfaatnya itu luar biasa, maka keluarlah air mata kita, istilah puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan termasuk saya sendiri mendapatkan apa yang kita jabarkan tadi, bahwa kita akan meraih puncak-puncak ibadah tersebut, maka kita akan kusuk dalam beribadah, kita akan termotivasi lagi dalam beribadah, bahwa ibadah yang dilakukan, yang diterapkan, yang disyariatkan kepada kita semuanya demi kebaikan kita. Karena Allah lah yang Maha Tahu, Allah yang menciptakan, tentu Allah lah yang membuat peraturan-peraturannya, Allah lah yang membuat buku panduannya, Allah yang membuat buku manualnya. Ini mobil bermesin diesel, jangan diisi premium, jangan diisi pertamax, karena dia nanti Dexlite, solar, dan apalagi satu lagi, itulah bahan bakar dari mesin diesel tadi. Ini mesin yang bahan bakarnya premium, pertama nggak boleh dicampur dengan solar tadi. Begitulah Allah membuat. Ketika dia ciptakan sebuah makhluk, maka dia ciptakan peraturan-peraturannya. Karena peraturan-peraturan yang dibuat itu pasti untuk kita. Jadi makannya babi, bipang boleh makan kalau. Karena di dalam bipang itu banyak pita, cacing pita yang belaunya bla penelitian mereka sudah banyak sekali. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan. Kalau ada kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan tadi itu mutlak datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan itu pasti dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.